Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya mengancam manusia. Satwa liar yang hidup di kawasan hutan juga menjadi korban ketika habitat mereka terbakar. Salah satunya orangutan yang harus dievakuasi setelah terdampak karhutla. Proses penyelamatan satwa tersebut tidak berlangsung singkat. Petugas membutuhkan waktu hingga sekitar 8 jam untuk mengevakuasi orangutan dari lokasi. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, YARI, menceritakan sulitnya evakuasi 3 orangutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang masuk ke kebun warga lantaran habitatnya terancam oleh bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Manajer Media dan Komunikasi YARI Heribertus Suciadi menyebut karhutla berdampak cukup serius terhadap satwa liar di Ketapang. Heribertus berkata pihaknya beserta Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Kalbar dan Balai Taman Nasional Gunung Palung, Tanagupa, memutuskan mengevakuasi orangutan itu ke tempat yang lebih aman. Dia menyebut sudah ada 4 orangutan yang berhasil dievakuasi. Heribertus menyebut timnya menggunakan senapan bius saat proses evakuasi. Pada Jumat, 21 Agustus 2026, induk orangutan ditembak dulu, sementara anaknya tidak ditembak karena terlalu kecil. Kesulitan utama muncul karena orangutan memiliki kemampuan memanjat dan berpindah dengan cepat. Ketika merasa terancam, satwa tersebut cenderung mencari tempat yang dianggap aman, termasuk berada di atas pepohonan. Kondisi tersebut membuat petugas tidak bisa langsung menangkap atau mengevakuasinya. Petugas harus memastikan keselamatan orangutan sekaligus keselamatan tim di lapangan. Dalam proses tersebut, upaya pendekatan dilakukan terlebih dahulu. Namun, kondisi lapangan akibat kebakaran dan respons orangutan membuat proses penyelamatan berlangsung lama. Setelah berbagai upaya dilakukan, petugas akhirnya menggunakan senapan bius untuk melumpuhkan orangutan secara sementara agar dapat dievakuasi dengan aman. Penggunaan senapan bius dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyelamatan satwa liar ketika penanganan secara langsung tidak memungkinkan. Tujuannya bukan untuk melukai satwa. Sebaliknya, metode tersebut digunakan agar satwa dapat diamankan dan dipindahkan dari lokasi berbahaya. Proses seperti ini membutuhkan ketepatan tinggi. Petugas harus memperhitungkan posisi satwa, jarak tembak, kondisi lingkungan, serta risiko apabila orangutan jatuh dari pohon setelah terkena efek bius. Karena itu, penggunaan senapan bius bukanlah tindakan yang dapat dilakukan sembarangan. Petugas membutuhkan pengalaman dan koordinasi agar proses evakuasi tidak justru mencederai satwa. Peristiwa ini memperlihatkan salah satu dampak karhutla yang seringkali tidak terlihat. Ketika kebakaran terjadi, perhatian publik umumnya tertuju pada luas lahan yang terbakar, jumlah titik panas, kabut asap, atau dampaknya terhadap kesehatan manusia. Padahal, di dalam kawasan yang terbakar terdapat ekosistem yang juga ikut terdampak. Orangutan menjadi salah satu satwa yang paling rentan karena sebagian besar hidupnya bergantung pada kawasan hutan. Kerusakan habitat dapat membuat mereka kehilangan sumber makanan dan tempat berlindung. Kebakaran juga dapat memaksa satwa keluar dari wilayah habitatnya. Dalam kondisi tertentu, satwa dapat masuk ke kawasan perkebunan atau permukiman warga untuk mencari makanan dan tempat aman. Situasi tersebut kemudian berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar. Bagi orangutan, kehilangan habitat bukan hanya persoalan kehilangan pepohonan. Hutan merupakan ruang hidup yang menyediakan makanan, tempat berlindung, serta jalur pergerakan mereka. Ketika hutan terbakar, seluruh sistem tersebut ikut terganggu. Karena itu, proses evakuasi seperti yang dilakukan terhadap orangutan ini menjadi bagian dari penanganan dampak karhutla terhadap satwa. Namun, penyelamatan satu atau beberapa ekor satwa tidak dapat menyelesaikan persoalan utama. Ancaman terbesar tetap berada pada hilangnya habitat akibat kebakaran. Semakin sering kawasan hutan terbakar, semakin besar pula tekanan terhadap populasi satwa liar. Kalimantan sendiri merupakan salah satu wilayah penting bagi habitat orangutan. Hutan Kalimantan menjadi tempat hidup berbagai jenis satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Orangutan bahkan sering disebut sebagai salah satu satwa kunci dalam ekosistem hutan karena aktivitas mereka membantu penyebaran biji dan regenerasi vegetasi. Ketika populasi orangutan terancam, persoalannya tidak hanya menyangkut satu jenis satwa. Kerusakan habitat juga dapat berdampak pada berbagai organisme lain yang hidup dalam ekosistem yang sama. Karhutla kemudian menjadi ancaman berlapis.
Penggunaan senapan bius menjadi salah satu pilihan ketika metode evakuasi biasa tidak memungkinkan. Setelah berhasil dilumpuhkan, orang utan dapat diamankan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Tahapan setelah evakuasi juga tidak kalah penting. Satwa yang diselamatkan perlu diperiksa kondisi fisiknya. Petugas harus memastikan apakah terdapat luka akibat api, asap, dehidrasi, kekurangan makanan, atau kondisi lain yang muncul akibat kebakaran. Jika kondisinya memungkinkan, satwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebelum dikembalikan ke habitat yang aman. Namun, apabila habitat asalnya telah rusak parah, proses pelepasliaran membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Satwa tidak bisa begitu saja dikembalikan ke kawasan yang masih terbakar atau tidak lagi memiliki sumber makanan yang cukup. Karena itu, penyelamatan satwa dari karhutla pada akhirnya kembali kepada persoalan perlindungan habitat. Semakin efektif pencegahan kebakaran dilakukan, semakin kecil pula kebutuhan untuk melakukan evakuasi satwa dalam kondisi darurat. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa korban karhutla tidak selalu terlihat. Di balik kepulan asap dan lahan yang terbakar, ada satwa yang kehilangan rumahnya. Ada pula petugas yang harus bekerja berjam-jam untuk menyelamatkan mereka. 8 jam proses evakuasi orang utan menunjukkan bahwa menyelamatkan satwa dari bencana bukan pekerjaan sederhana. Bahkan setelah satwa berhasil dievakuasi, masih ada proses panjang untuk memastikan mereka dapat kembali hidup dengan aman. Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api. Bagi orang utan dan satwa liar lainnya, kebakaran bisa berarti kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka bertahan hidup.